Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Tiana Nur Asia dengan nomor induk mahasiswa 859655289. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Automated Online Proctoring, yaitu tugas 3 mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Apa itu Automated Online Proctoring? Automated Online Proctoring atau AOP adalah sistem pengawasan ujian daring yang menggunakan kecerdasan teknologi buatan guna memantau peserta ujian secara online tanpa perlu pengawasan dari manusia secara langsung. Walau menggunakan bantuan teknologi buatan, sistem ini dirancang untuk memastikan ujian berlangsung jujur, dan adil dalam lingkungan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana sistem AOP ini bekerja? Sistem AOP ini bekerja memiliki 4 tahap. Yang pertama yaitu proses verifikasi pengguna. Langkah pertama ini, sistem akan memindai wajah dan kartu identitas mahasiswa sebelum ujian dimulai. Selain itu, panitia penyelenggara akan memberikan kode sandi yang mana kode sandi ini akan dimasukkan untuk mengakses soal. Jika kata sandi yang diberikan salah, maka mahasiswa tidak akan bisa mengakses soal. Langkah kedua yaitu pemantauan audio video. Langkah ini akan merekam suara serta gerakan tubuh atau mata melalui webcam selama ujian berlangsung. Dan langkah ketiga yaitu kunci layar. Pada langkah ini, browser yang digunakan akan otomatis terkunci, sehingga mahasiswa tidak dapat membuka atau mengakses aplikasi website manapun. Hal ini dapat meningkatkan kejujuran dan keadilan setiap mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu deteksi otomatis. Langkah keempat ini, sistem bisa mendeteksi setiap perilaku mahasiswa. Apabila mahasiswa melakukan gerakan yang mencurigakan, seperti melihat ke samping, mengeluarkan suara nyaring, atau wajah tidak dapat dideteksi oleh kamera, maka sistem akan memberikan peringatan. Itulah keempat langkah bagaimana AOP ini bekerja. Selanjutnya, manfaat AOP dalam menjaga integritas akademik. Manfaat yang pertama yaitu menjaga integritas akademik. Dengan sistem ini, perilaku curang kemungkinan besar akan berkurang karena sistem dapat mendeteksi perilaku mencurigakan lalu memberi sebuah peringatan pada mahasiswa yang melakukan kecurangan. Yang kedua yaitu menjaga keadilan. Semua mahasiswa akan diawasi dengan aturan yang sama yang sudah ditetapkan, sehingga keadilan setiap mahasiswa akan diberikan secara penuh. Manfaat yang ketiga yaitu mendukung pembelajaran jarak jauh. Dengan sistem ini, mahasiswa bisa melakukan ujian dari rumah tanpa datang ke kampus, sehingga mahasiswa yang sedang mengalami kendala darurat bisa mengerjakan ujian di rumah masing-masing. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan kredibilitas institusi. Dengan menggunakan sistem ini, ujian online memiliki
standar yang setara dengan ujian tatap muka. Maka kualitasnya pun sama baik. Baik itu ujian yang berbasis online atau ujian yang berbasis tatap muka. Manfaat yang kelima yaitu efisien pengawasan. Dengan menggunakan sistem ini, dapat mengurangi kebutuhan pengawas manusia dalam jumlah yang besar. Karena sistem ini sudah dapat mengawasi melalui kamera dan mempunyai fitur canggih yang dapat mendeteksi bila ada kecurangan. Dan manfaat yang keenam yaitu membantu evaluasi pembelajaran. Dengan sistem ini, data perilaku setiap mahasiswa dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas ujian. Selanjutnya, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Dalam AOPEK, di sini universitas memiliki 5 tahapan dalam menjaga privasi mahasiswa. Yang pertama yaitu prinsip minimasi data. Langkah ini, mahasiswa hanya akan diminta mengumpulkan data yang benar-benar dibutuhkan, seperti nama atau nomor induk mahasiswa saja. Yang kedua, pembatasan akses. Rekaman ujian tidak untuk dipublikasikan pada semua orang. Jadi hanya pihak yang memiliki wewenang saja, seperti dosen, admin akademik, dan komite akademik yang dapat mengakses rekaman ujian tersebut. Yang ketiga yaitu enskripsi dan autentik ganda. Data mahasiswa akan disimpan di database lalu dienkripsi baik saat disimpan maupun saat dikirim. Selain itu, enskripsi menggunakan keamanan canggih untuk melindungi data sensitif. Dengan demikian, akan berkurangnya risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi yang dapat merusak reputasi institusi. Yang terakhir yaitu transparansi. Universitas harus memberikan informasi yang jelas kepada seluruh mahasiswa tentang apa saja yang terjadi dengan rekaman mereka, seperti data yang direkam berupa video, audio, posisi wajah, dan lain-lain. Lalu, tujuan penggunaan data tersebut untuk apa dan berapa lama akan disimpan dan siapa saja yang boleh mengakses data tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Automated Online Proctoring merupakan sistem yang memiliki kecanggihan teknologi. Walaupun sistem ini mengandalkan teknologi buatan, sistem ini tetap mengintegrasikan kejujuran dan keadilan untuk mahasiswa. Automated Online Proctoring juga bisa disebut sebagai inovasi penting yang dapat digunakan untuk institusi yang ingin memakai cara belajar daring atau jarak jauh. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.